Oke, ini penjelasannya untuk bagaimana kita melihat suatu ilustrasi dari sistem dan start awalnya itu di mana dulu kita akan untuk memperhatikan prioritas yang mudah dulu untuk dipikirkan untuk dibangun ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa bagian ISP, server, BTS, robot ya, ataupun juga smartphone-nya kan. Ini semuanya terkoneksi seperti itu. Nah, jadi termasuk mempersiapkan manusianya ya, bisa berinteraksi dengan sistem tersebut tentunya seperti itu. Nah, mana dulu yang harusnya kita lihat, dan ini semuanya berkomunikasi ya. Nah, ini ada juga objeknya sampah seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat dulu yang paling gampang ya, menentukan sampah aja dulu ya. Nah, itu tahapan pertama. Sudah tahu kita bentuk sampahnya itu yang seperti apa untuk kita persiapkan sebagai simulasi percontohan dari pengujian sistemnya nanti. Akses ini wifi ya, akses pointnya, yang untuk nanti dimana robot itu bisa berinteraksi ya langsung ke infrastruktur jaringannya ya, ke BTS seperti itu. Jadi ini dari sisi konektivitas semuanya infrastruktur. Nah, yang selanjutnya ya ini ISP kan sudah tersedia. Kita pastikan dulu bahwasanya di area itu tempat studi kasusnya itu sudah memiliki infrastruktur. Jadi kita bukan yang bangun, tapi kita mengidentifikasi saja ISP itu ada, jaringan itu ada seperti itu. Entah itu nanti basisnya, entah itu CDMA, 3G, 4G, 5G seperti itu. Jadi karena kita harus mengidentifikasi saja, bukan yang membangun dulu sifatnya ya. Dari sampah ataupun juga dari ISP-nya ya, sudah disediakan, kita bisa mengaksesnya seperti itu dalam sisi infrastrukturnya. Nah, itu untuk dimana mensupport dari sistem yang kita punya. Jadi kita pastikan dulu bahwasanya semuanya itu memang sudah tersedia seperti itu. Oke, ini juga dari sisi bagian item lainnya kita perlu perhatikan. Apakah ISP ini juga memang coverage areanya itu dilihat dari sisi BTS ya. Nah, kita lihat lagi dari sisi penyediaan server ya, data database, aplikasi, ataupun yang dibutuhkan untuk service IoT-nya ya, seperti itu. Jadi kita cuma mengidentifikasi dulu saja bahwasanya sudah ada service yang bisa kita gunakan untuk nanti terhubung robot itu ke server IoT-nya, ke smartphone kita seperti itu. Jadi dipastikan dulu bahwasanya juga itu ada untuk kita mengenerate, kita mengakses entah itu secara free ataupun juga license ya, berbayar seperti itu. Jadi ini bagian-bagian yang kita harus identifikasi dulu, bukan kita buat ya, tapi identifikasi dulu. Jadi kalau sudah ada tentunya kita tinggal, contohnya kalau server itu baru kita akses. Nah, tentunya HP sudah ada ya. Nah, selanjutnya baru robot itu ya. Nah, robot inilah memang dimana kita bisa untuk menspesifikasikan seperti itu robotnya seperti apa nantinya, entah itu dalam sisi mobilitasnya, beban seperti itu ya. Nah, ini kita pokoknya mengidentifikasi dulu bagaimana nanti juga sampah itu juga bisa di cover oleh robot yang akan dibuat, dan monitoring dari smartphone seperti apa dalam sisi interaksinya seperti itu. Jadi smartphone itu lebih ke masuk ke dalam service IoT-nya untuk monitoring, atau mungkin juga dalam sisi controllingnya, melihat apakah dari sisi sampah itu sudah penuh atau belum seperti itu ya. Nah, ini untuk kita step by step bagaimana mengidentifikasi apa saja langkah-langkah kita sebelum membangun sistem seperti itu, khususnya studi kasus pada sistem robot sampah IoT untuk monitoring dan controlling, dan apakah itu nanti bisa ekspektasinya diselesaikan dalam tahapan penyelesaian kapasitas mahasiswa S1 seperti itu. Oke, ini temanya jadi IoT, robotik, mobile ya. Oke, semoga bermanfaat dari sisi penjelasan ini semua.